berencana atau merancang yang masih dalam keadaan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk. Qala al-muallif atau qala al-musannif rahimahullahu taala, tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Yang ketiga adalah merancang, yang rancangan itu adalah mengundang celaan dari Allah, mengundang daripada laknat Allah Subhanahu wa taala, belum melakukan lagi, baru berencana. Yang rencana itu sudah mengundang daripada celaan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ketiga adalah bahwa dia merancang sesuatu, baik sifatnya itu adalah keagamaan atau sifatnya adalah keduniawian, beserta menyia-nyiakan kewajiban. Bila mana kita asyik merancang, asyiknya kita memprogram, sampai tersia-sialah waktu yang Allah wajibkan pada diri kita, maka rancangan yang kita rancang itu, program yang kita programkan itu adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita rapat di kantor atau kita rapat di satu tempat yang mana kita asyik berapat, kita asyik memprogram yang bakal kita buat agenda-agenda ke depan, sehingga terluputlah waktu yang Allah wajibkan pada diri kita. Terluputlah kewajiban yang Allah wajibkan pada diri kita. Misalnya terlewatlah waktu zuhur, terlewatlah waktu asar, terlewatlah waktu-waktu yang Allah wajibkan pada diri kita, khususnya adalah menunaikan ibadah kepadanya. Nah, bila mana merancang yang kita rancang itu sampai melewatkan yang Allah wajibkan pada diri kita, contohnya adalah terlewat waktu sholat zuhur, maka rancangan yang kita rancang itu adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rancangan yang kita rancang itu adalah mengundang daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa jalalihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa uluhiyyati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'i ummati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi khuluqi wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap para jamaah, orang tua teristimewa, segenap daripada pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretarisnya, berikut beserta jajaran-jajaran yang lainnya, yang dalam hal ini tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semuanya, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam masjid besar Al-Uswah yang sangat kita banggakan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia, bersama orang-orang yang Ia banggakan. Terkhusus dan teristimewa adalah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut bersama para sahabat dan orang-orang saleh. Berikutnya salawat dan salam tidak luput pula kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih membicarakan mengenai hikmah yang keempat dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yakni ialah berkenaan dengan merancang atau yang berkenaan dengan berencana. Di mana pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan bahwa di dalam kita berencana itu ada dua, yang mana ada rencana kita yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang ada rencana kita yang dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana rencana kita itu gagal, baik rencana kita yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala atau rencana kita itu rencana yang dipuji oleh Allah taala, maka hendaklah kita melapangkan diri kita ini agar jangan sampai kita menaruh kekecewaan bahwa tiap-tiap rencana kita bila mana tidak sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan itu pasti akan gagal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan dua contoh daripada rencana atau program yang kita programkan, yang di situ adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berencana yang tidak memakai insyaallah. Yang kedua adalah rencana yang tidak memakai la haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang kita memasuki kepada contoh yang ketiga, yakni ialah contoh berencana atau merancang yang masih dalam keadaan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk. Qala al-muallif atau qala al-musannif rahimahullahu taala, tadbiru syai'in diniyan kana aw dunyawiyan ma'a tadyi'il wajibat. Yang ketiga adalah merancang, yang rancangan itu adalah mengundang celaan dari Allah, mengundang daripada laknat Allah Subhanahu wa taala, belum melakukan lagi, baru berencana. Yang rencana itu sudah mengundang daripada celaan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang ketiga adalah bahwa dia merancang sesuatu, baik sifatnya itu adalah keagamaan atau sifatnya adalah keduniawian, beserta menyia-nyiakan kewajiban. Bila mana kita asyik merancang, asyiknya kita memprogram, sampai tersia-sialah waktu yang Allah wajibkan pada diri kita, maka rancangan yang kita rancang itu, program yang kita programkan itu adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita rapat di kantor atau kita rapat di satu tempat yang mana kita asyik berapat, kita asyik memprogram yang bakal kita buat agenda-agenda ke depan,
sehingga terluputlah waktu yang Allah wajibkan pada diri kita, terluputlah kewajiban yang Allah wajibkan pada diri kita. Misalnya terlewatlah waktu zuhur, terlewatlah waktu asar, terlewatlah waktu-waktu yang Allah wajibkan pada diri kita, khususnya adalah menunaikan ibadah kepadanya. Nah, bila mana merancang yang kita rancang itu sampai melewatkan yang Allah wajibkan pada diri kita, contohnya adalah terlewat waktu sholat zuhur, maka rancangan yang kita rancang itu adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rancangan yang kita rancang itu adalah mengundang daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita nih memprogram sesuatu, orang azan zuhur, sampai keluar zuhurnya kita tidak sholat, sampai keluar waktu zuhur kita tidak bisa sholat, sampai terqadha-qadha sholat zuhurnya, karena asik merancang tadi agenda yang akan kita buat ke depannya, event-event yang harus kita buka ke depannya, sehingga waktu zuhur ini terlewatkan. Yang mana waktu zuhur ini adalah Allah wajibkan pada diri kita misalnya, sehingga asiknya kita merancang hal yang demikian itu, baik rancangan kita ini adalah rancangan duniawi atau rancangan yang sifatnya keagamaan, tetap rancangan itu adalah rancangan yang dicela oleh Allah, mengundang bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rancangannya bagus, ingin bikin tabligh akbar, ingin bikin ceramah, mengundang ustadz-ustadz kondang dari luar kota, dari luar daerah, demi untuk menyampaikan keagamaan, demi untuk mensyiarkan keagamaan. Tapi para pembesar-pembesar ini tadi memprogram hal yang demikian itu sampai terkeluar waktu zuhurnya, sampai menyia-nyiakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalamnya ada urusan-urusan yang cincai-mencincai, apalagi yang di dalamnya ada urusan-urusan yang sifatnya mengundang tipu menipu di dalamnya, mengundang korupsi di dalamnya. Nah, maka itu jauh daripada mendapatkan keridhaan Allah, maka itu jauh mendapatkan daripada sanjungan Allah. Yang didapatkan adalah celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang didapatkan adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, jadi contoh yang ketiga daripada merancang yang dicela oleh Allah ta'ala, yakni bila mana dia merancang yang di situ sampai menyia-nyiakan kewajiban yang Allah wajibkan, maka rancangan hal yang demikian itu adalah rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, contoh daripada merancang atau contoh daripada memprogram, yang mana memprogram kita atau merancangnya kita atau berencananya kita itu mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang keempat adalah tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksari wal iftikhari, yakni ialah dia merancang sesuatu dari dunia untuk dunia, seperti memperbanyak harta atau berbangga-bangga dengan hartanya. Dia merancang, belum lagi terwujud mendapatkan harta yang banyak, belum lagi tercapai untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, baru berencana, baru berancang-rancang. Aku nih bekerja harus kuat, pagi aku jadikan petang, petang aku jadikan pagi, ibarat kata begitulah. Ini dia merancang sehingga tidak ingat lagi apa-apa yang wajib dia ingat. Dia merancang ini tadi dari dunia untuk dunia. Aku nih kalau dapat duit sekian, aku beli mobil yang paling mahal di gang aku ini, tidak ada yang pakai mobil model aku ini. Tujuannya adalah untuk at-tafakhur, tujuannya adalah untuk al-iktisar, yakni ialah untuk bermegah-megahan, untuk berlomba-lomba, demi untuk sama-sama memenangkan dalam urusan dunia. Maka hal ini juga, merancang yang semacam ini adalah rancangan yang dicela oleh Allah, rancangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dapat duit lagi,
belum terwujud lagi mobil yang nak dibeli, baru merancang. Aku kalau bekerja nanti aku beli mobil yang mereknya ini, yang mana di kampung aku ini tidak ada yang pakai mobil ini nih. Kalau ada nanti akulah yang memakainya, dan yang lain tidak ada. Nah, tujuannya adalah bermegah-megahan, tujuannya adalah berbangga-bangga, untuk supaya orang memandang dia adalah orang yang banyak biayanya, orang yang besar ekonominya, orang yang tinggi kelas eksekutif dalam kehidupannya. Bila dia merancang hal yang demikian, itu tujuannya adalah untuk berbangga-bangga tadi, maka rancangan hal yang demikian itu belum lagi terwujud, baru merancang, itu sudah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, jadi bila mana kita merancang, pikirkan terlebih dahulu, apakah rancangan kita ini bakal menimbulkan kesombongan pada diri kita? Apakah tujuan merancangnya kita ini untuk bermegah-megahan? Maka merancangnya hal yang demikian itu tadi seperti apa yang telah saya sebutkan di atas tadi. Aku ni mau jadi pegawai, pokoknya aku sogok itu Bapak, supaya aku ini dapat pangkat kedudukan yang strategis, yang tinggi jabatannya. Ini duit 50 juta, aku sogok itu Bapak. Karena tidak ada belum di perumahan aku ini yang ring satu ini, tidak ada. Kalau jadi aku inilah yang bakalnya, yang bakal tinggi pangkat dan jabatannya di perumahan aku ini, di kampung aku ini. Belum lagi mendapatkan jabatan, baru rancangan, itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi contoh yang keempat, rancangan yang dicela oleh Allah, rancangan yang dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bila mana dia merancang sesuatu dari dunia, yang itu adalah untuk dunia lagi, seperti memperbanyak harta atau untuk berbangga-bangga di dalam harta, maka rancangan itu rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, contoh rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru merancang, baru berencana, belum terwujud lagi apa yang kita rencanakan, baru rencana, baru yang ada di dalam pikiran kita. Dan ini juga dapat mengundang daripada celaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, contohnya adalah tadbirud dunya al-halal lil istimta'i biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Yakni ialah dia merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, contohnya adalah bahwa dia berencana atau dia merancang kepada sesuatu yang halal. Halal memang, tapi hal yang demikian itu bakal melupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Halal memang, tapi bila mana melupakan dia kepada Allah, meskipun yang direncanakan itu adalah perkara yang halal, maka tetap rencana itu adalah rencana yang dicela oleh Allah, rencana yang mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ni kalau misalkan anak aku ni lulus kuliah, anak aku ini kalau lulus kuliah lalu menjadi doktor, anak aku ni, aku akan mengundang keluarga dan makan besar, dan makan makanan yang nyaman, minuman yang nyaman, asyik. Berencana untuk makan makanan yang nyaman, minum minuman yang nyaman, kan itu halal. Hasilnya daripada duit yang halal, daripada jerih payah yang halal, tapi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa anaknya itu mendapatkan gelar doktor atau makan makanan yang bakal dia makan itu, tidak ingat bahwa yang memberikan itu gelar doktor pada hakikatnya, yang memberikan makanan itu pada hakikatnya adalah Allah
bukan dari dia yang mendapatkan, maka itu melupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian itu rancangan pun adalah rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur yang luar biasa itu bagaimana? Bersyukur yang luar biasa itu kata ulama tasawuf adalah begitu kita mendapatkan nikmat lalu kita mengucapkan alhamdulillah, bukan nikmat yang sampai kepada kita yang mesti kita ucapkan alhamdulillah itu, tetapi adalah nikmat yang sampai kepada kita, kita ucapkan alhamdulillah itu yang kita ingat adalah bahwa yang memberikan nikmat ini kepada kita, yang menyampaikan nikmat ini kepada kita bukan nikmatnya, tapi yang memberikan nikmat. Nah, jadi begitu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita bersyukur. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat itu. Pada hakikatnya bukan nikmat itu yang kita syukuri, adalah yang memberikan nikmat. Nah, bila mana kita memprogram sesuatu, meskipun adalah itu perkara yang halal, meskipun itu adalah perkara yang dibolehkan, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun adalah rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, rancangan yang dilaknat oleh Allah. Kalau anak aku ini tahun ini lulus kuliah lalu diterima menjadi pegawai, pokoknya aku undang orang satu kampung. Tidak ada lagi acara baca Fatihah, tidak ada lagi kenduri mengenduri. Pokoknya langsung makan. Pokoknya makan besar pokoknya. Artinya tidak ingat kepada yang memberikan nikmat, hanya ingat kepada nikmat semata. Maka rancangan yang semacam ini belum lagi terwujud, baru merancang, itu sudah mengundang daripada celaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, contoh daripada rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh daripada rencana yang baru berencana sudah mengundang bala dari Allah, mengundang laknat dari Allah, yakni ialah at-tadbiru fi tahsili maksiatin ka ta'ati ma'riya, bahwa dia merancang untuk mendapatkan sesuatu maksiat seperti taat yang bersamaan dengan riya. Bila mana ada orang yang melaksanakan taat tapi di dalamnya adalah disertai dengan riya, taatnya itu tadi taat memang tapi maksiat hasilnya. Karena apa sebabnya? Karena ada riya di dalamnya. Lalu dia berencana, aku ini datang ke Masjid Al-Uswah ikut pengajian agar supaya orang ini memandang aku ini ahli majelis ilmu. Belum lagi datang ke pengajian, baru berencana, dan itu sudah mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai terwujud, begitu sampai ke majelis ilmu lalu riya tadi sudah ada di dalam hati, bukan pahala yang didapatkan tapi malah susah dan capek semata. Di mana di dalam satu buah riwayat dikatakan betapa banyak orang yang malamnya itu melakukan tahajud, yang siangnya itu adalah dipakai untuk berpuasa, dan kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tahajud yang dia dapatkan, tapi puasa yang dia jalankan, tahajud yang dia dapatkan itu adalah hanya bergadangnya saja, dan puasa yang didapatkan hanya haus dan lapar semata. Kenapa sebabnya? Karena di dalamnya ada niat yang tidak baik. Di antara niat yang tidak baik itu rancangan di dalam dia beribadah adalah tujuannya karena bukan Allah, adalah memang karena untuk riya, sanjungan, untuk mengharapkan sanjungan dari orang lain. Akulah yang paling aktif, akulah yang paling rajin ibadah, akulah yang paling rajin untuk baca Al-Quran, yang lain tidak ada. Baru berencana melaksanakan ibadah tapi disertai dengan riya, belum ibadahnya lagi. Maka hal yang demikian itu adalah mengundang celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sebabnya? Niatnya yang tidak baik.
Maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu mesti hendaklah dengan niat. Mungkin para jamaah pernah mendengarkan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, yang artinya adalah celaka orang yang salat. Ayat ini adalah menceritakan asal muasalnya orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama diantaranya adalah orang yang menghardik anak yatim. Terus ayat ini menyinggung mengenai masalah orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Sholat tapi celaka. Sedang sholat harusnya mendapatkan pahala. Sedang sholat harusnya mendapatkan sanjungan dari Allah, mendapatkan pujian dari Allah, tapi sholat mendapatkan celakaan dari Allah, mendapatkan celaan dari Allah. Kenapa sebabnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana di dalam sholat mereka itu adalah lalai. Maksud lalai di sini ada dua pengertian. Yang pertama, mereka melalaikan sholatnya sehingga keluar daripada waktunya. Oleh ulama ahli tasawuf, ayat ini lebih spesifiknya lagi adalah bahwa kata ulama tasawuf, orang yang lalai di dalam sholatnya adalah alladzina hum yura'un, mereka yang sengaja memang untuk memperlihatkan sholat mereka dengan berketujuan agar orang lain itu menyanjung mereka. Dengan mereka itu sholat untuk disanjung orang, dengan itu mereka sholat untuk dipuji orang, dengan mereka itu sholat agar orang lain menganggap orang ini ada, agar kita ini ahli ibadah. Sholat yang demikian itu adalah sholat yang dikatakan sholat yang lalai, yang tadi dikatakan juga adalah orang ini orang yang cilaka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini kalau di dalam bahasa ilmu balaghah pula, fawailul lil musallin ay fawailul lil hajjin. Kalau para ustadz tahulah. Ay fawailul lil muzakkin, ini namanya majaz. Min babi itlaqil fawailul lil musallin min babi itlaqil juz wa iradatil kul. Majaz apa? Bila mana min babi itlaq, itu namanya adalah majaz mursal atau isti'arah. Kalau majaz mursal apa? Kalau majaz isti'arah apa? Intinya adalah mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Yang dikeluarkan adalah satu juz ibadah, tapi yang dikehendaki adalah sebuah ibadah. Cilakalah orang yang sholat, yang mana bila lalai di dalam sholatnya. Apakah hanya sholatnya saja? Juga termasuk cilaka orang yang haji, cilaka orang yang berpuasa, cilaka orang yang berzikir, cilaka orang yang zakat, yang bila mana tujuannya adalah lalai, yang lalai tadi adalah riya dengan amal ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keenam, contoh daripada orang yang baru saja merancang, belum menghasilkan perbuatan, baru merancang, itu sudah mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ialah bila mana dia merancang untuk melaksanakan ibadah tapi riya, maka ibadah yang demikian itu adalah disebut dengan ibadah yang mengundang laknat dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya adalah bahwa bila mana kita merancang yang disertai dengan 6 macam perkara yang telah kita sebutkan tadi, maka itu tanda bahwa rancangan kita itu adalah rancangan yang dicela, rancangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa innallaha ta'ala tafaddala 'alaika bil 'aqli wa huwa min afdali ma manna bihi 'ala ibadihi fasarfu ni'matil 'aqli ila tadbiril madmum kufranun li ni'matil 'aqli. فلا تصرف عقلك الذي من الله به عليك في التدبير المذموم فتكون كافرا لنعمة العقل غير شاكر لها. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
yang artinya adalah bahwa orang yang merancang dengan 6 perkara yang telah kita jelaskan tadi, itu bahwasanya adalah orang tersebut telah mengkufuri nikmat akal yang telah Allah berikan kepadanya. Bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan kita ini adalah selaku hamba, selaku manusia, yakni ialah dengan akal. Tapi mengapa tiba-tiba akal yang Allah anugerahkan pada diri kita ini adalah kita gunakan untuk merancang perkara yang dicela oleh Allah? Dan ini termasuk daripada kufur terhadap nikmat akal yang telah Allah berikan pada diri kita. Akal sebagus-bagus ini lalu kita gunakan untuk merancang yang dicela oleh Allah, maka orang ini adalah kufur dengan nikmat akal. Allah Ta'ala telah memberikan peringatan di dalam Al-Quran, dan Allah nyatakan, demi orang yang mensyukuri nikmat maka niscaya Allah akan tambah, dan orang yang tidak mensyukuri nikmat maka azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat pedih. Jadi intinya adalah bahwa Allah Ta'ala muliakan kita ini adalah Bani Adam dengan akal daripada makhluk-makhluk yang lainnya, daripada hewan, daripada yang lainnya. Allah muliakan kita ini dengan akal, tapi mengapa akal ini kita gunakan untuk merancang yang dicela oleh Allah? Bila mana kita gunakan untuk merancang yang dicela oleh Allah Ta'ala tadi, maka kita terhitung dalam kategori mensyukuri, kurang mensyukuri nikmat akal, dalam tanda kutip adalah kufur terhadap nikmat akal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi contoh daripada rancangan yang mengundang celak dari Allah Ta'ala, rancangan yang mengundang daripada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjut pula yang kedua, adalah at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Belum melakukan, baru berencana, dan itu sudah mendapatkan sanjungan dari Allah. Belum melakukan, baru berencana, sudah mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang disebut dengan rancangan yang dipuji itu? At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ilallahi ta'ala. Tiap-tiap rancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merancang bagaimana kita ini menjadi hamba Allah Ta'ala yang dekat dengannya. Kita merancang bagaimana kita ini senantiasa ingat kepada Allah, maka itu termasuk daripada rancangan yang dipuji, rancangan yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana contohnya? Contoh yang pertama begini. Contoh rancangan atau rencana yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidi masyiatin ilallahi ta'ala wal i'timadi bihaulillahi wa quwwatih. Contoh daripada rencana atau rancangan yang mengundang rahmat Allah, yang mengundang pujian Allah Ta'ala, baru berencana. Contohnya adalah bila mana dia berencana untuk melakukan perkara yang wajib, dan dia berencana untuk melakukan perkara yang sunat, serta dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia mengucapkan di dalam hatinya adalah perkataan insya Allah, maka hal yang demikian itu adalah mengundang pujian dari Allah, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, besok aku kalau umur panjang dengan kodrat iradat Allah, dengan la haula wala quwata illa billah, aku berpuasa wajib. Dan insya Allah kalau umur panjang nanti begitu selesai habis Ramadan aku berpuasa Syawal selama 6 hari. Dalam hati insya Allah setelah terwujudkan itu amal ibadah, bahwa dia tidak memandang itu daripada kekuatan dia, tapi itu adalah daripada bantuan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rancangan yang semacam ini belum lagi terwujud ibadah, baru merancana, baru memprogram, itu sudah dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi intinya adalah bahwa rencana atau rancangan yang dipuji oleh Allah Ta'ala, contohnya adalah bahwa bila mana dia berencana untuk melakukan yang wajib dan dia melakukan yang sunat, di dalam hatinya ada insya Allah, begitu terwujud amal ibadah yang dia rencanakan itu, bahwa itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena kecerdasan dia, bukan karena banyaknya luang waktu, tapi memang adalah dibantu oleh Allah Ta'ala, yakni ialah betul-betul mempraktikkan la haula wa la quwata illa billah. Rencana yang semacam itu adalah rencana yang dipuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut bahwa contoh daripada rencana yang kedua, yakni ialah rencana yang dipuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Ta'ala. Dan terakhir, bila mana kita dipanggil oleh Allah nantinya, mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.